Menyaners yang saya cintai, malam ini Rabu Kliwon, malam Kamis lagi, tanggal 14 April 2021. Terima kasih rekan-rekan yang baru join sebagian. Sebentar, saya izin add Mas Agung dulu. Siang tadi Jakarta hujan lebat dan angin. Moga-moga, ini Mas Agung sudah ada ini. Oke. Malam Mas Wisanggeni. Ada sahabat saya juga Wahyu Effendi ini. Halo Pak. Halo, Mas Agung. Halo. Ya, maaf nih saya di tempat udara dingin jadi kedinginan. Lagi di puncak saya Pak. Oh gitu. Oh tapi Iya, bagus nih. Moga-moga sinyalnya. sinyalnya bagus nih. Ini Oh iya. saya Cuman juga lampunya baru. agak redup di sini. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Kelihatan kok, kelihatan. Ya, tadi dijemput temen, terus kemudian waktu saya minta pulang, terus ini, ntar dulu ngantuk. Ya wes nanti. Yaudah live dari sini, yang untung ada wifi sih. Bagus, bagus Mas. Ya agak Ya, redup sedikit. Oke, rekan-rekan menyaners semuanya, terima kasih. Ini rekan-rekan lama, namun ada beberapa rekan baru. Baik, eh, ada beberapa pertanyaan, Mas. Bagaimana cara supaya tidak mengikuti dari awal ya? Tidak bisa ya. Ini karena sudah kita singkat. Jadi rekan-rekan yang baru gabung harus mulai ikut IG Live kita 20 Mei, Mas, tahun lalu. Nah, kalau kita lihat, Mas Agung, sekarang ini yang episode ke-48. Nah, kalau kita bagi ya, 4, ini 12 bulan. Jadi ini sudah 12 bulan malam ini, Mas Agung. Kita ya ngadain setahun ya. acara ini. Ya, moga-moga rekan semuanya terhibur. Tak lupa saya ucapkan selamat berpuasa Ramadan, sholat tarweh bagi rekan-rekan yang menjalankan. Dan event kita ini ternyata blessing, Mas. Karena kita jam 9 rutin. Jadi aktivitas sudah mulai selesai, malam hari sudah istirahat. Jadi ternyata event-event yang jam 7 itu pada tewas semuanya di Ramadan ini, Mas. Nah, kita ternyata beruntung karena kita malam hari. Jadi rekan-rekan sudah pada komentar, kita tetap bisa ngikutin. Baik, ini udah 55 Mas yang join. Nah, kita masih lanjutin Mas ya. Bentar, saya paskan dulu. Oke, kita masih meneruskan Mandala Jagat Maya bagian 12 3 per 4. Terakhir, Ya, ya, bagian Sang terakhir. Hyang Ero Cokro. Nah, ini Mas, ini ada yang tanya kan katanya kita biasanya nyebut Heru Cokro ya atau Eru Cokro. Ini kok Ero Cokro ini kok katanya ada yang bilang apa salah tulis enggak Mas ya? Enggak, karena beda Pak, dengan Ero Cokro sama Heru Cokro itu lain. Jadi Heru Cokro itu adalah salah satu raja yang ada pada zaman, saya lupa ya, zaman apa itu ya. Kalau nggak salah sih sekitar sebelum sebelum Kalapurwa ya. Jadi sangat tua itu. Di sebelum Prabu Haryarudra yang jelas. Jadi itu namanya Prabu Heru Cokro. Mahaprabu Heru Cokro yang salah satu petilasannya di daerah Alas Ketonggo itu. Ya, karena ini Hmm. artinya sih mirip Pak, tapi yang Heru Cokro itu ada dua arti masalahnya. Kalau Ero Cokro itu artinya cuma satu, karena Ero itu artinya emas. Kalau Heru itu ada dua arti, bisa emas, bisa huru hara gitu. Nah, makanya kita dimintanya menulisnya Ero, nggak boleh pakai nama Heru gitu. Gitu Pak. Hmm. Jadi tidak salah tulis ya. Memang mungkin kalau memang pada dasarnya kan literatur kita tuh based on menyan banget ya. Jadi kalau misalkan mau dicocokin dengan literatur yang ada di luar, memang ya pasti ada banyak nggak nyambungnya gitu. Hmm. Oke, cukup Mas penjelasannya. Iya, Saya perlu mengucapkan terima kasih ke Mas Rahadian ya, Mas Agung ya. Jadi Mas Rahadian ini yang membantu kita untuk ini running tag tulisan di chat ini.
timnya Oh, Mas nggih. Nogo di Jogja ya. Makasih Mas yang Oh, di nggih, makasih. Ya. akunnya pakai Talkslow gitu. Namun rekan-rekan ini bagi yang ngikutin live, tapi kalau rekamannya baik di IG Live Nggak keluar maupun kayaknya ya. di nggak keluar, maupun di YouTube Atlantis The Great nggak keluar. Baik Mas, namun sebelumnya saya mau play sedikit nih. Kira-kira ada beberapa detik ini saya mau play. Nah, ini rekan-rekan mungkin banyak yang sudah tahu ini keadaan langit di Malang ya. Setelah gempa 6,7 SR itu kok di atasnya ada seperti itu gitu Mas. Nah, ini terserah Mas Agung mau menanggapi atau kita teruskan saja. Sedikit aja Pak kalau menanggapi, karena pada dasarnya dari kapan tahu kan kita sudah minta supaya teman-teman rekan-rekan itu pada ngitung gravitasi dan cara ngitungnya juga sudah kita beritahukan. Jadi efek dari perubahan gravitasi kan jelas ya, yang kerasa itu yang seperti saya tekankan dulu waktu itu, berarti bumi akan mengalami tekanan yang kuat dan kemudian dilepas gitu. Jadi akan ada satu gejolak ya di situ. Yang paling penting itu. Terus yang kedua juga pemampatan itu kan bukan hanya terjadi di tanah tapi juga di udara kan. Terus kemudian merenggangnya juga di udara juga ada renggangannya. Jadi efek dari balik ambang yang ada ini yang tidak bisa dilihat oleh NASA ini sangat besar efeknya. Jadi ya monggo kalau kalau pada mau mencermatin itu ya monggo dihitung. Jadi biar ngerti. Oh, posisi balik ambang saat ini ada di atas saya. Oh, enggak, gitu kan kelihatan. Kalau ada di atas kita berarti pas gravitasi paling kecil-kecilnya kan. Tapi kalau pas gede-gedenya itu berarti dia ada di bawah kita. Gitu. Oke. Tapi mungkin Oke. detail penjelasan mungkin nanti yang ke 55 ke atas Pak ya. Karena urutan itu nanti akan urutan apa kemungkinan apa tapi ya saya anggap moga-moga dianggap sebagai ini aja deh, dongeng aja gitu. Dongeng tentang urutan kejadian itu mungkin nanti sekitar 55 ke atas. Ini kan baru 48 ya Pak ya. Jadi agak sabar dulu gitu. Oke Pak, monggo Oke. dilanjut. Oke Mas, malam ini saya menerima kiriman dari Mas Nogo 37 slide, luar biasa, ini banyak banget. Itu nggak banyak Pak, itu sudah di cut. Jadi sesuai janjinya Mas Nogo kan tak ini upload 10% aja ya gitu kan karena total total data sejak pada saat kita rundingkan kan ada sekitar 370 Pak. Jadi kalau dimasukkan 37 ya berarti itu 10%. dasar Pas ini. di angka. Ya, mungkin satu-satunya yang mencari keberadaan Atlantis yang konsisten cuman kita, Mas. Ini. Oke, Mas Agung, kita mulai saja, Mas. Slide pertama. Ini gambarnya mata, tapi kok ada cewek ini yang mendistract saya ini. Ada satu cewek yang sebelah kiri. Nah, di sini penjelasannya setiap waktu ada penanda yang berbeda. Dan setiap penanda ditandai dengan datangnya sang yang berbeda pula. Itu Mas ya. Iya Pak, karena tiap zaman itu ada yang punya dan setiap zaman ada urutannya. Jadi setiap zaman ada yang membawa. Nah, sehingga tidak akan ada zaman yang sama karena yang membawa beda-beda. Gitu. Dasarnya di situ, Pak. Jadi seperti Pak Marius, ada zamannya Pak Marius sudah dewasa dan bisa bikin rumah, ya rumah yang Pak Marius bikin seperti itu. Tapi ketika zaman bapaknya Pak Marius kan seperti beda lagi kan. Seperti pada saat eyangnya Pak Marius juga beda lagi kan. Begitu juga nanti pada saat anaknya Pak Marius lain lagi pasti. Tapi sesuatu hal yang dikatakan berhasil itu jika dari atas apa makin ke sini harusnya makin bagus gitu. Gitu loh, Pak. Ya. Ini Mas Siswantoro disuruh saya mancing Mas Agung kenapa matanya kok satu. Tapi nggak usah Mas. Ini nanti jadi melebar pembahasan. Oke, kita teruskan. Slide kedua. Karena gini Pak alasannya. Karena kalau matanya dua, kayaknya slide-nya kurang lebar gitu loh, Pak. Makanya matanya satu, karena yang satunya ada di sebelahnya nggak kelihatan gitu. Ya, masuk akal Mas. Oke Mas, slide kedua.
waktu berjalan terus ke depan, karena waktu ditentukan oleh Sang Hyang yang belum mengenal balagiwa atau arah negatif. Artinya, otoritas waktu ditentukan oleh yang tidak bisa salah. Gitu, Mas ya. Ya, karena kan dari 0 sampai ke 23 itu kan pada posisi sampai dengan di Sang Hyang Bathara Ismaya ya. Jadi dari mulai Sang Hyang Ugropati sampai ke Sang Hyang Bathara Ismaya. Kemudian 24 itu kan diduduki oleh Bathara Guru sama Bathari 23 itu Bathara Ismaya sama Bathari Kanastren. Nah, yang kemudian yang di 24 kan Bathara Guru sama Bathari Uma kan Pak. Nah, si Ya. Bathara Guru ini kan merasa dia yang tertinggi, maka kemudian dia menempatkan diri sebagai angka nolnya itu. Tapi kan akibat dari itu lahirnya si Bathara Kala, sehingga di situ mulai ada Bolokiwo kan Pak. Gitu. Nah, di atas itu kan belum ada Bolokiwo, makanya waktu itu yang menentukan kan yang 1 sampai 20, yang 0 sampai 23 bukan 1 ya, dari 0 sampai 23 itu, sehingga tidak ada yang namanya waktu mundur karena tidak ada Bolokiwo atau tidak ada negatif di situ. Ya. Nah ini Mas, kaitannya di slide ketiga Mas. Sehingga Sang Hyang ke-24 hanya bisa menjalankan dari yang sudah digariskan oleh Sang Hyang dari 0 sampai 23. Sang Hyang ke-24 adalah Sang Hyang Bathara Guru dan Sang Hyang Bathari Uma. Sedang Sang Hyang Sang Hyang dari 0 adalah Sang Hyang Ogra Pesti sampai ke-23 yang ditepati oleh Sang Hyang Bathari Kanastren dan Sang Hyang Bathara Ismaya. Itu Mas. Iya Pak. Kebablasan dari saya tadi ngomongnya ya. Iya, terlalu cepat servernya Mas Agung. Tapi ya itulah penjelasan. Tadi kan udah dijelasin berarti ya. Ya, betul. Dan itu di texting di chat juga ada. Rekan-rekan kalau mau mengikuti lebih jelasnya. Oke Mas ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Keempat, setiap pergantian waktu yang dianggap istimewa akan ditandai dengan berbagai perayaan. Bagi manusia, kembang api adalah tanda rutin untuk perubahan waktu yang dianggap berharga. Sehingga di setiap pergantian tahun, kembang api selalu dijadikan penanda penerang malam. Ya, itu untuk ukuran manusia, ya. Dan itu ternyata tidak berlaku hanya untuk manusia saja, jadi ketika dewatan juga, tapi kan cuma penandanya jadi beda, Pak. Lebih gede kembang apinya gitu. Kembang apinya nggak sama dengan kita, ya ukurannya bisa dipegang tangan kita gitu. Ini kan ukuran dipegang tangan beliau kan, berarti lain. Ukurannya lebih gede lagi. Gitu Pak, lanjut aja. Oke, ya. Begitu juga untuk pergantian yang dianggap besar oleh alam, maka para sang hyang juga akan memberikan pertanda perubahan zaman. Oke. Nah itu kembang api yang gede itu kira-kira apa Mas? Bisa dibocorin sedikit Mas? Ada berbagai macam jenis. Banyak saat ini kan justru kita pengen meluruskan bahwa di sini ada yang namanya lintang kemukus sama lintang kukusan gitu kan. Nah, seharusnya kalau lintang kemukus itu kan yang dimaksud dengan lintang kemukus kan komet, tapi kalau yang dimaksud dengan lintang kukusan kan nebula. Nah, itu nanti kalau saya jelaskan sekarang di urutan berikutnya kayaknya ada deh Pak. Oh iya. Jadi mungkin nanti aja di urutan berikutnya saja. Oke Mas, slide ke-6. Salah satu kode penanda zaman digambarkan dalam roncean kembang untuk pusaka yang disebut Sekar Puspita Rinonce. Sekar Puspita Rinonce terdiri dari 1 mawar merah yang mekar dan tidak rontok, 7 melati untuk kalungnya ke pusaka, 3 rangkaian kembang dengan urutan ujung bawah kantil putih, dan 7 melati. Oh ini jumlahnya harus sesuai ini Mas ya, pakem ya? Iya, pakemnya begitu. Kalau pakem saya loh, tapi kalau pakemnya orang lain kan boleh beda Pak. Kalau saya pakemnya itu, karena itu kan menunjukkan tanda dari beliau bahwa ciri-ciri ganti zaman kan, jadi saya tidak akan mengubah itu gitu. Apalagi kantil putihnya harus 3 gitu. Itu bagi saya loh. Karena akan ada keterlibatan ketiga kerajaan besar yang ngikutin itu nanti kan, jadi kandil putih 3.
Itu Mas ya. Lah, kalau yang Ya, oh ini yang ujung kayak kuku ini Mas ya, yang sebelah ya kanan ini itu ya. kantil. Ya. Oh, oke. Tapi Oke. penjelasannya mungkin nanti di 51, 52, Ya, 53 itu nanti. baik Mas. Kita lanjutkan slide ketujuh. Di roncenya, sang pusaka menunjukkan akan adanya yang dijaga dan ditandai dengan sang puspita tersebut yang akan menjadi pepanjer atau pusakanya alam raya yang akan disertai dalam membawa perubahan zaman. Ini gimana Mas memahaminya ini? Saya baca berulang-ulang masih belum ngerti Nggak Mas. Ini mudeng ya. artinya Ya. gimana Mas? Iya, nggak mudeng saya. Jadi kan emang apa namanya akan ada yang diutus kan Pak, dan yang diutus itu ada dalam lindungan yang dilambangkan dengan Hospitori Nunce itu. Jadi ada 3 kerajaan besar yang akan melindungi dia, ditambah dengan adanya satu utusan dari Kayangan yang akan melindungi dia dalam bentuk mawar merah itu, yang ditandai dengan mekarnya mawar merah di alam raya ini nanti gitu loh Pak. Itulah tandanya nanti Hmm, bahwa akan ganti zaman di saat-saat seperti itu. Jadi ketika mawar merah di langit belum ada ya berarti belum gitu. Oke. Okay. hmm, Semoga tambah oke. bingung ya Pak. Banget. Saya mendingan ujian bikin laporan keuangan nih daripada memahami ini. Oke, mendingan saya ngerjain SPT Mas daripada ini kan April ya. Oke Mas, saya lanjutkan slide ke-8. Sekar atau kembang lebih pas pada perlambang atau kedekatannya dengan sosok putri. Karena setiap perempuan pasti sangat menyukai indahnya kembang. Nah, ini hubungannya kembang dengan putri ini apa, Mas? Jadi kan pada dasarnya gini Pak, yang namanya laki-laki kan kadang-kadang tidak begitu tertarik dengan yang namanya kembang ya, walaupun ada yang tertarik, tapi yang benar-benar punya ketertarikan itu pasti perempuan toh Pak, yang pasti tertarik dengan itu, dengan yang namanya kembang. Sehingga karena perlambang yang sudah diberikan leluhur itu kembang, berupa kembang yang urutannya seperti tadi itu, terutama ya untuk ngeronci si pusaka. Tapi kan ini juga tergantung juga karena kan ada orang yang merasa punya pusaka itu kan pusaka ini ikut aku, jadi ya salahnya dia nggak aku sanggupnya begini ya begini kata yang begitu kan. Tapi kalau bagi saya nggak, yang namanya pusaka ya harus dikasih rontean, harus diopeni gitu kan. Dan perlambang yang disitu yang dijelaskan itu kan kelihatan banget bahwa itu ada lambang bunga mawar merah yang akan mekar. Itu kan berarti wahyu yang akan turun itu perempuan bukan laki-laki gitu. Tapi akan masuknya memang memang bukan ke perempuan gitu. Tapi Hmm, ada 3 putri yang akan mengikuti itu dari 3 negara tadi, gitu loh Pak. tambah bingung, Mas. Ya, Oke, monggo. tambah nggak mudeng ini. Oke, Mm-mm. ke-9. Sehingga yang akan datang saat ini adalah sosok perempuan muda. Perempuan muda yang menjadi teman akrab dari Sang Hyang Batara Teja Mantri atau Sang Hyang Batara Antiga dan akan membantu Sang Hyang Batara Antiga dalam melaksanakan janjinya. Sang Hyang Batara Antiga dalam wujud pamong yang kita kenal dengan nama Kilurah Sabdo Palon. Ini nanti. Iya Pak, perempuan yang masih sangat muda, jadi bukan ukuran remaja ya, masih sebelum remaja itu. Karena memang di posisi itu adalah posisi yang benar-benar masih ada di tataran dari 0 sampai 24, 23 ini dia ada di posisi yang ke-22 harusnya. Ya, di 22. Karena termasuk dari tataran yang tidak bisa salah gitu Pak. Oke, kita lanjut aja dulu Mas ya. Oke, Oke, slide ke-10. Tentunya dalam menjalankan tugas saat turun ke Arjapada ada dalam pengawasan Sang Hyang Wening. Yang Sang Hyang Wening bentuknya yang bocah itu Mas ya. Ya, bukan. namanya. Ini bukan sayang wening. Sayang wening itu digambarkan sebagai lampunya itu Pak.
Jadi kan ini cuma Oh, penggambaran ya, karena Sang Hyang Wening sendiri wujudnya kan anak kecil yang lebih kecil lagi gitu. Jadi kalau Sang Hyang Wening itu baru anak-anak kecil yang baru bisa berjalan itu loh Pak, yang sudah bisa kok baru bisa berjalan, yang sudah baru bisa ngomong wah 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 gitu loh. Itu ngomongnya mulai jelas kok Pak. Itu wujud Sang Hyang Wening. Versi saya loh, tapi kalau orang lain kan boleh beda. tapi saat Mas Agung komunikasi dengan beliau itu ngerti Mas bahasanya. Ngerti Pak? Makanya kan sedikit banyak nih teman-teman sudah mulai saya minta untuk menulis satu persatu, mulai dari bagaimana membaca huruf Pallawa. Jadi supaya nanti kalau ada deskripsi dari misalkan negara ini ahli ini menyatakan bahwa huruf Pallawa yang tertulis di ini adalah ini ya supaya teman-teman ngerti bahwa itu betul apa enggak cara bacanya gitu. Saya sudah menginskripsi sekitar 72 huruf 70 huruf dari 72 zaman cuman belum semuanya lengkap ditulis sama teman-teman sih karena bercapek sendiri ya. Nah, ini kan masih nambah lagi kan Pak. Itu baru tulisan yang di situ belum jadi kayangan kan. Hmm. Nah, kalau Pallawa dengan Sanskerta itu tuaan mana Mas? Pallawa itu nama hurufnya Pak. Kalau Sanskerta itu kan bahasanya. Oh, Seperti huruf Latin dan bahasa Indonesia gitu kan Pak. hmm. Nah, kalau yang Harusnya di candi-candi itu Mas? Sangsekerta harusnya. Oh, Yang di Sanskerta. candi ya sekerta. Kerta itu kan artinya tentram kan Pak, kata kedamaian. Jadi tulisan dari sang yang membawa ketentraman gitu kan. Gitu. Jadi kok tulisan bahasa dari yang membawa ketentraman itu sang sekerta. Jadi harusnya bukan san sekerta, bukan, harusnya sang sekerta. Sang. Kenapa Pak? Tulisan yang Nah, di candi-candi itu iya. harusnya ya. Ya tapi beberapa pembacaan saya hampir nggak sama, mayoritas tidak sama dengan yang tertulis di secara resmi sih. Sayangnya itu. Hmm. Dan itu sama teman-teman lagi mulai di ini, tapi efek dari pembacaan itu kita menemukan banyak hal baru sih memang. Tapi ya itu masih kita rahasiakan ya, karena bagaimanapun juga kan supaya kita di lapangan tidak terganggu ya, terutama untuk mengetahui posisi Majapahit, posisi Sungai Berantas dan sebagainya itu Pak. Nah, Hmm. ada tulisannya, teman saya nggak tahu kenapa kok dibacanya beda gitu loh. Jadi sehingga beberapa posisi kerajaan jadi beda dengan yang tertulis di situ bagi saya loh. Hmm. Nah, apa yang membedakan Mas Agung dengan sejarah yang tertulis sekarang tuh, Mas? Kan Ya kan banyak Pak. itunya kan sama, Mas. Maksudnya Ya. tulisannya itu kan sama. Kok dilihat dengan matanya Mas Agung dan mata orang lain kok bisa beda? Gimana, Mas? Ya, minimal pembacaan bahwa kalau beliau kan apa yang resmi tertulis sejarah Sungai Berantas ada di Jawa Timur, tapi kalau saya kan ada di bawah Jakarta, Pak, akhirnya. Di bawah Jakarta memanjang sampai ke arah Sukabumi kan. Terus ujung utaranya ada di daerah dari mulai Bekas Air atau Bekasi atau Bekas Bekas Air sampai ke daerah Kerawang dan sebagainya itu kan. Cuman Hmm. secara peta itu kebetulan juga ada sih kalau dicari. Hmm. Cuman mungkin tidak dibahas secara detail di sini. Jadi kita bukan untuk nakut-nakutin orang Pak ya, cuma ini hasil dari pembacaan kita seperti itu. Tidak percaya tidak apa-apa gitu. Enggak, Mas. Ini biar Dan agak pasti out of beda kan topic. dengan sejarah Iya, resmi ya, dengan sejarah resmi iya. lain banget. Iya. Maksud saya gini, Mas. Misalnya ini tulisan gitu loh, Mas. Ini kan prasasti gitu. Kan sama ini. Misalnya ada buletan, garis gitu. Nah, kok bisa orang lain melihat dan Mas Agung melihat kok hasilnya bisa beda gimana? Padahal kan Ya source-nya nggak tahu. sama gitu, Mas. Problemnya kan masalahnya sekarang yang buta huruf tuh saya atau sana gitu kan Pak. Masalahnya itu kan. Kalau saya yang buta huruf berarti saya yang salah baca. Tapi kalau sana yang buta huruf berarti sana yang salah baca gitu kan. Dan masalahnya kan sekarang ini saat ini klaimnya sama-sama merasa tahu kan bahwa saya bacanya begini, oh enggak ini begini ya terserah gitu loh. Makanya bagi saya Majapahit itu ada di sebelah timur Cibubur gitu kan. Bagi mereka Majapahit ada Majapahit mereka. Kalau kita Majapahit kan. Jadi mereka ada di Jawa Timur. Kalau Majapahit mereka mau di Jawa Timur. Ya, saya tidak pernah mengenal kerajaan Majapahit Pak. Yang saya kenal itu Majapahit gitu kan. Dan itu dekat Cibubur. Oke, Mas. Tuh. Pancingannya cukup, Mas. Ini saya dimarahin Mas Rogo nanti nggak selesai ini 1 jam. Kita lanjutkan nanti minggu Rabu depan, Mas ya. Karena kan Zoom. Kita mungkin ngobrolnya bisa lebih lebih Ya. enak gitu rekan-rekan ya kita lanjutkan dulu karena Tapi ada gini topiknya loh Pak. baik.
tidak semua pertanyaan harus kita jawab karena apa? Kalau itu dianggap kalau saya jawab dianggap meresahkan masyarakat ya beberapa pertanyaan mungkin hanya bisa dijawab via offline. Nah, masalahnya saya nggak punya waktu offline gitu loh. Iya, 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 iya. Ya, hanya mungkin Mas Logo yang siap menjawab via offline gitu. Tapi ya tidak semua pertanyaan bisa kita jawab via online kan Pak. Iya. Gitu ya. Jadi Mungkin mohon maaf. Mas, saya mungkin punya ide gini, Mas. Kita bisa nanti setelah pandemi kita ngumpul nih, nggak tahu di Jakarta atau di Jogja. Nah, misalnya kita 100 orang nih. Nah, kita live kan, kemudian kita IG live kan atau YouTube kan, tapi ada juga yang di Hmm. dalam gitu. Ya, Mungkin tapi itu lebih. sayangnya tidak mungkin Pak. Tidak mungkin Pak, karena pandemi ini tidak akan bisa selesai kalau tidak disayembarakan dan pemerintah anti dengan sayembara sepertinya Pak. Karena ini tidak bisa kalau diselesaikan dengan cara-cara yang dengan teknologi nggak akan mungkin. Harus menggunakan cara-cara yang non teknologi tapi harus diakuin. Jadi kalau tidak mau mengakui cara non teknologi ya sudah kita mending tidak usah ikut campur Pak. Itu urusannya pemerintah itu aja. Ayo berani taruhan, saya kan pasti nggak akan selesai. Tapi kan vaksin udah mulai, Mas. Nah coba aja, vaksin keluar kan nanti ada generasi baru. Ya, kalau vaksin keluar kenapa harus dilarang masyarakat mudik coba? Apa yang Udah, Mas. ditakutkan kalau memang Udah, ya Mas. udah oke. Cukup, Mas. Ini di chat jadi rame ini. Saya kalau ngikutin chat nggak selesai. Sudah cukup, Mas. Ini saya potong. Yang berkuasa di sini saya, Mas. Oh iya, siap sendiko dawuh. Ini nanti nggak selesai. Ini di Zoom Rabu depan aja biar kita puas. Oke, kita lanjutkan ya. Slide berikutnya ke 11. Sehingga pertanda yang dipegang Sang Yang Batari Maharani tidak akan bisa direbut atau diubah oleh semua makhluk yang ada. Maksudnya apa ini, Iya. Mas? Sang Ya Batari Maharani. karena ya yang jadi wahyu beliau. Jadi kalau misalnya beliau yang turun siapa yang bisa nahan gitu loh Pak. Nggak akan bisa karena salah satu penentu waktu kan beliau itu dari urutan 0 sampai 23 itu beliau di posisi 22 termasuk penentunya, termasuk dalam Sang Yang Toto Winanci, makanya tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Oke, Gitu, Pak. oke. Walaupun kurang dong, ini Ya. saya teruskan, Mas. Ke 12. Sebelum menjalankan tugasnya, Sang Yang Batari Maharani akan mempersiapkan dirinya agar terlihat sangat elegan saat turun. Sehingga tidak ada yang bisa menganggap bahwa beliau adalah Balakiwa. Ini gimana, Mas, penjelasannya? Ya, kan supaya tidak kelihatan seperti hantu gitu loh, Pak. Tidak kelihatan seperti Dracula atau tidak kelihatan seperti apa monster gitu. Makanya beliau akan tampil sebagai sesuatu yang memang diharapkan untuk kelihatan apa untuk datang gitu loh, Pak. Cuman ya kapasitas manusia melihat kan tidak sama, sehingga ya mungkin tidak semua orang bisa melihat beliau, tapi efek kedatangan beliau akan kelihatan, gitu loh Pak. Oke, kita teruskan, Mas. Semoga tambah bingung Pak ya. Banget, Mas. Tapi nggak Iya, apa-apa. karena Ini, dari 370 tinggal 37 ya masih banyak yang nggak ngerti. ya, nggak apa-apa, Mas. Kita memang out of the box ya. Jadi kita kan kajian menyan ini memang tidak kadang-kadang di luar nalar, Mas. Oke, ini 13 ini panjang, Mas. Ini saya baca. Dalam persiapannya menjelang turun ke Arjapada, maka terjadi kesibukan luar biasa di Kahyangan. Kesibukan luar biasa terjadi di Kahyangan Suralaya dan Kahyangan alun-alun Repat kepanasan. Karena para luhur akan mengikuti dan mengiringi beliau. Persiapan kemegahan dalam mengiringi perjalanan Sang Yang Batari Maharani agar tidak ada yang bisa mencegah dan tidak bisa dianalogikan dengan Balakiwa. Ilustrasi diambil dari lukisan yang berjudul Las Meninas yang dilukis oleh Diego Velázquez pada tahun 1656 dari Espana atau Spanyol. Wah, luar biasa ini, Mas. Ya. Mas Agung ini imajinasinya dahsyat ini. Ini perlu dijelasin nggak, Mas, ini?
Nggak perlu sepertinya, Pak. Nggak perlu Udah ya? cukup. Sepertinya udah Kata-katanya udah jelas ya? cukup. Iya, Oke, udah jelas. cukup. Ya, Capek bacanya gitu kita loh. lanjutkan. Jadi kita lanjut aja. Oke, ini udah 30 menit soalnya, Mas. 30 menit baru 13 slide ini. Karena keterbatasan pandangan mata manusia, maka yang bisa dilihat hanya pertandanya saja. Manusia biasa tidak akan sanggup melihat yang akan turun. Ya itu tadi yang saya jelaskan tadi, Pak. Karena ya memang kepekaan orang-orang kan berbeda-beda ya. Ya, pertama itu, terus yang kedua kan tergantung kepekaan orang, tergantung kemampuan beliau apa orang itu melihat dan kemauan dari si beliau dilihat orang dan kadang juga ada orang yang merasa sok peka gitu kan Pak. Jadi akhirnya merasa melihat tapi yang dilihat bukan itu gitu kan banyak itu. Karena di sini masalahnya bukan astral, tapi kalau orang masih merasa astral ya berarti nggak melihat gitu aja Pak. Makin membingungkan ini, bukan astral ini, Mas. Ya Berarti memang bukan nyata astral gitu, Pak. Mas. Ya emang nyata, kalau sesuatu yang nyata, tapi kalau ya seperti halnya listrik toh Pak, Bapak bisa ngelihat memang listrik itu kalau dalam kabel. Enggak kan, tapi listriknya ada. Untuk melihat kita butuh alat, gitu kan Pak. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan alat itu. Sehingga walaupun punya alatnya juga nggak ngerti cara gunainnya gimana gitu kan. Nah, pada dasarnya alat itu ada di setiap orang, tapi masalahnya kan ketika peradaban ini berubah sehingga tidak digunakan apa tidak ini ya. Kadang-kadang ini lucu sih kalau saya melihat ya karena ini ada orang bingung bagaimana cara melihat warna biru tapi caranya dengan cara merem karena dengan mencoba melihatnya pakai bibir gitu. Jadi kan nyambung gitu. Gitu. Jadi banyak hal yang saat ini serba salah kaprah gitu loh. Mendengar tuh pakai telinga, tapi telinganya ditutupi pakai mata, ya gak akan kedengaran gitu kan, Pak. Jadi ada banyak kesalahan konsep yang saat ini terjadi sebetulnya kalau ini ya versi saya. Tapi kan orang menganggap itu udah benar ya, sudah nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan, Mas. Karena sekarang Menristek Ristek kan sekarang dipindah Mas ya, kemarin beritanya ya ke kementerian ya. Harusnya Mas Agung ini direkrut ini sama Nggak perlu Pak, Menristek. Nggak perlu. nggak perlu, nggak perlu. Karena apa namanya kalau di sana kan mereka tidak ngakuin yang namanya menyan sama sekali kan Pak. Sedangkan bagi saya menyan itu adalah sumber data segala-galanya bagi saya gitu. Jadi kalau kata-katanya akan dirubah misalkan kayak dulu penelitian akan dirubah menjadi arahannya seolah-olah penemuan dengan menggunakan peralatan geologi, saya jelas nggak mau karena menemukannya saya pakai menyan ya bukan pakai peralatan geologi gitu loh Pak. Menyan ya menyan gitu, jangan dirubah kata-kata itu. Nggak mau terima kata itu yang penting nggak usah kenal saya nggak apa-apa gitu loh. Monggo bekerja sendiri saja gitu. Ya, jadi seperti kayak musik Mas ya, alirannya beda ini kita. Iya. Kita lanjutkan Mas. Oke, slide ke-15. Karena keterbatasan optik mata manusia, maka kedatangan beliau dapat dicermati dengan pertanda alam, berupa lintang kemukus. Pertanda lintang kemukus akan muncul berkali-kali, namun hanya ada satu yang akan datang dan tanpa bisa diperhitungkan oleh siapapun. Karena Sang Hyang Batari Maharani tidak akan mau kedatangannya diketahui dan dilacak oleh manusia. Ini saya lanjutkan Mas, karena ada kaitannya dengan ini. 16. Maka lintang kemukus akan banyak yang datang, namun yang benar-benar besar tidak akan terduga datangnya. Itu Mas ya. Jadi gini Pak, ini kan ada kata-kata yang kurang ya, karena ya dari 370 menjadi 37 tuh, Pak. Di sini ada dua macam toh jenisnya, satu lintang kemukus, satu lintang kukusan gitu. Yang akan datang yang sebagai pertanda zaman itu lintang kukusan, bukan lintang kemukusnya. Lintang kemukus itu hanya sebagai apa ya? Awalan apa tuh namanya ya? Pendahuluan. Jadi bukan itu sebagai tandanya.
Nanti akan yang keluar kan lintang kukusan besar ya, mawar merah merekah di angkasa itu yang akan menjadi tanda gitu loh Pak. Hmm, oke. Nah, ini kaitannya slide berikutnya, Mas. Slide ke-17. Saat ini yang bisa diprediksi hanyalah lintang kemukus yang dapat dikatakan kecil. Berbagai lintang kemukus kecil dengan arah lintasan yang bisa diukur oleh para astronom. Namun dari mana asalnya tetap membingungkan para ilmuwan, sehingga seolah-olah hanya muncul secara kebetulan saja. Gitu, Mas. Ini Ya, mungkin saya lanjutkan ini, Mas, biar lengkap nyambung dulu. dengan Ya, tahapannya. Ya, nyambung betul. Slide ke-18. Beberapa yang lewat ini memang disengaja agar jalur yang akan dilewati sebagai pertandanya Sang Hyang Batari Maharani tidak bisa dilacak. Sehingga dapat dikatakan beberapa lintang kemukus yang lewat hanya untuk gladi resik saja. Nah itu Mas tadi. ya, ya termasuk kemarin ada komet Atlas, terus ada apalagi Neowise dan sebagainya itu bukan. Jadi itu hanya ini apa namanya pengecoh alam gitu loh. Jadi supaya pengalih perhatian. Nah di sini makanya kan apa namanya eh, kita lihat aja Pak bahwa nanti yang benar siapa gitu. Kalau memang astronom bisa meramalkan itu, maka dia seharusnya ngerti kayak lintang kukusan itu akan datangnya kapan. Kalau kita kan sudah ngomong di Sasi Palguna Buku Tambir itu saat awalan kukusan kelihatan, gitu kan Pak? Karena Ya. diumumkan di repat kepanasannya seperti itu. Kayak yang repat kepanasan nanti masih sudah diumumkan. Oke Pak, monggo lanjut. Ini ada kaitannya dengan slide berikutnya nih Mas. Nanti akan ada yang datang dengan ekor yang sangat panjang, dawa ngalu-alu, yang akan menghilang menjelang terbitnya Sang Hyang Bagaskara. Dan itu akan terjadi selama 7 hari berturut-turut. Sang Hyang Bagaskara ini apa Mas? Matahari. Hmm, Bagaskara itu matahari. Gitu Pak. itu selama 7 hari Mas ya? Ya, sama 7 hari. Sayangnya ini harusnya kukusan ya. Tapi ya nggak apa-apa, biarin dulu. Ya lanjut Pak. Oke. Oh ini mungkin berikutnya ini Mas. Oke. Slide ke-20. Meskipun Sang Hyang Batari Maharani secara tataran ada di atas Sang Hyang Bagaskara atau Sang Hyang Batara Surya, tapi beliau tetap tidak akan mengambil alih terangnya saat matahari harus menjalankan tugasnya. Meskipun sangat mudah untuk meniadakan keberadaan matahari bagi Sang Hyang Batari Maharani. Oh, jadi sebenarnya matahari itu kalah Mas ya terangnya ya. Kalah Pak. Bukan hanya kalah, kalau perlu beliau mau menghilangkan itu juga gampang aja karena kekuasaannya adalah penentu waktu dan matahari kan penentu waktu untuk bumi bukan untuk alam raya Pak. Gitu. Jadi kalau penentu waktu alam raya yang meminta supaya dia selesai tugasnya ya harus selesai. Jadi tidak boleh bantah gitu loh. Dan di kayangan hal seperti itu dihormatin sekali gitu loh. Beda dengan di kita kan. Kalau di kita kan ya kalau bisa ngayal ya ngayal dulu gitu kan Pak. Hmm, Oke, slide berikutnya. Karena matahari menjadi penyokong utama kehidupan di Arcapada, maka tugas dan wewenang Sang Hyang Batara Surya tidak akan diganggu oleh Sang Hyang Batari Maharani. Oh, jadi mereka punya tugas masing-masing Mas ya ini ya. Iya, walaupun bagaimana ya beliau tetap akan menghormati Sang Yang Batari Mahorani Pak. Jadi tidak akan anu ya, kalau beliau tidak mau ya harus nurut gitu. Cuman masalahnya kan Sang Yang Batari Mahorani sendiri ngerti tugasnya yang dilakukan oleh Bathara Surya. Tapi itu pun kemungkinan besar sekitar pagi itu mungkin masih akan kelihatan sih. Tidak akan ketutup total kemungkinan loh. Kalau waktu-waktu subuh ya, mungkin sekitar matahari terbit itu. Ketika pas terang-terangnya matahari mungkin nggak kelihatan untuk karena ini ya Pak ya,
ya mengalah itu tadi. Tapi kalau mau menutup mataharinya ya bisa banget itu, karena posisi mawar merahnya kan yang kelihatan harusnya lebih besar daripada si matahari, cuman karena jarak saja ya, sehingga kelihatannya lebih kecil gitu. Gitu Kalau Pak. di wayang saya tahunya hanya Batara Surya aja Mas. Nggak Ya, sampai ya Maharani. itulah. Saya juga nggak ngerti pewayangan kita kenapa begitu gitu. Harusnya kan urut ya dari Jagat Gumelar, terus zaman kerajaan awal sampai menunjukkan lokasi loh seharusnya. Di kerajaan-kerajaan awal itu di pewayangan itu harusnya menunjukkan lokasi dengan ciri-ciri apa-apa itu harusnya jelas. Sampai Mataram dan setelah Mataram jalan ini harusnya dijelaskan semua seharusnya loh. Makanya ya nggak ngerti deh kenapa kok yang tersisa cuman itu yang di tempat umum. Tapi kalau bisa mencari beberapa tulisannya Ki Dalang Panjang Mas, karena waktu zaman yang Mangkurat Agung itu dulu kan sempat Ki Dalang Panjang Mas disuruh nulis ulang kembali urutan ini ya, dari mulai Jagat Gemelar sampai dengan kalau Suroto. Jadi kalau Suroto itu zaman akhir. Jadi kalau kita itu kan sekarang ada di zaman Kolo Bendu, mau menuju ke zaman Kolo Subo. Di Kolo Subo masih ada Kolo Sumbogo, sampai Kolo Sumbogo baru Kolo Suroto, masih lama banget gitu Pak. Tapi urutannya itu harusnya sudah disebutkan. Dan ya dari nama satu ke nama yang lain, termasuk raja satu ke raja yang lain, itu disebutkan untuk yang sebelum zamannya Ki Dalang Panjang Mas disebut nama secara detail dan di mana letak kerajaannya dan sebagainya gitu. Tapi kalau setelah di zamannya Ki Dalang Panjang Mas, karena beliau tidak berani membuka secara detail hanya dengan simbol-simbol gitu loh Pak. Seperti besok akan ada Narendra Kang Esemilir Madubospo gitu kan, ada The Smiling Jenderal gitu. Itu sudah ditulis terus bakal ada ini ya. Itu nanti dibaca sendiri aja Pak kalau ketemu ya. Tapi kalau nggak ketemu ya berarti Bapak nggak bisa baca gitu. Oke. Itu jadi sudah ada penjelasannya satu persatu. Cuman masalahnya kan ketika itu dianggap tidak ada gitu kan Pak. Oke lanjut Pak. Oke. Lanjut ya. Berikutnya, slide ke-22. Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Ratih juga akan menandai dengan mulai berubahnya bentuk bulan. Dengan semakin besar dan terang pada bagian pinggir bulan di saat bulan purnama. Jembar kalangane. Oh, pinggirnya mulai membesar Mas ya. Karena sebenarnya yang di pinggirnya itu adalah yang di belakangnya Pak. Yang di belakangnya itu kan makanya disebutnya kan Galuh Condro Kirono. Galuh itu kan permata yang dikira emas gitu. Nah bulannya itu ditunjukkan pentolan di tengahnya itu kan, tapi di pinggirnya itu ketika bulan mendekat, istana Balai Kambang itu mendekat akan kelihatan lebih terang dari bulannya. Maka kalau bulan pinggirnya sudah menjadi lebih jelas, berarti sudah dekat-dekat saatnya ganti zaman gitu Pak. Makanya gong dibentuknya seperti itu supaya orang bisa baca. Tapi sayangnya ya itu pertanda itu harusnya sudah ada dalam pewayangan. Saya nggak tahu kenapa kok itu nggak pernah disebutkan beberapa dalang gitu Pak. Wah, kita lanjutkan Mas. Ini masih gong. Slide ke-23. Sebelumnya akan ada penanda pendahuluan dengan datangnya Sang Gendrayana berupa tanda bulan ireng rupane. Bulan hitam warnanya. Kejadian ini seharusnya sebelum gong besar keemasan muncul. Oh, jadi hitam dulu terus baru warna emas gitu Mas ya? Ya, jadi ya gimana yang jelasinnya ya, Pak Fa, sebenarnya sebelum itu muncul itu akan banyak gerhana terjadi toh Pak. Kan banyak gerhana terjadi gitu loh. Itu tanda Gendroyono akan turun lah itu. Tapi nanti penjelasan itu ada di 55 ke atas Pak ya. Karena nanti ada urutan dari Kayangan Repat Kepanasan diumumkan apa lah, dari situ akan kita buka satu persatu urutan apa yang akan disuruh turun gitu. Oke Mas. Kita teruskan ini kaitannya masih bulan. Nah ini munculnya bulan dalam penampakan gong keemasan lah yang akan menjadi tanda sudah dekatnya
Sang Ero Cokro turun. Ero itu Mas, Ero Cokro bukan Heru Cokro. Oh ini Mas ya maksudnya tadi. Iya, makanya saya ngomong bahwa tidak salah tulis Pak, Ero Cokro. Jadi ketika ya tadi sebenarnya ada jalan cerita Galuh Condro Kirono Pak, cuman itu kan dirubah dalam bentuk cerita rakyat yang kemudian disamarkan dalam cerita rakyat kan. Tapi kalau dicermati betul-betul ada yang aneh dengan bulan nantinya gitu kan, akan sebenarnya ya ada penjelasan itu kan. Ada sesuatu yang dianggap bulan, tapi sebenarnya bukan bulan, makanya Condro Kirono, dikiro gitu kan, dikiro bulan gitu. Galuh itu permata, di permata yang dikira bulan gitu kan. Yang ada di belakang bulan, sehingga kelihatan bulan bagian pinggirnya pas purnama akan kelihatan lebih terang gitu, dan kelihatan bulan lebih besar, kelihatan lebih besar karena memang itu ada sesuatu yang di belakangnya bulan yang lebih besar gitu Pak. Dan efek dari itu berarti gravitasi akan naik dan turunnya lebih ekstrim lagi, naik turunnya gravitasi. Tapi ya makanya monggo diukur, itu kan paling gampang untuk mengetahui kira-kira sudah makin mendekatnya balik kambang seberapa dekat, itu akan kelihatan dari itu kan Pak. Yang tidak bisa dibohongin di situ. Gitu. Bahwa gravitasi akan berubah itu akan kelihatan. Slide berikutnya kayaknya ada ini Pak, ada ini apa namanya, pangeran yang nabogong. Nah, ini kok Sang Ero Cokronya kok tiba-tiba muncul nih Mas. Maka tradisi nabogong diwariskan sebagai tradisi peresmian pada suatu peristiwa yang dianggap penting. Biasanya untuk pembukaan toh Pak. Gong itu ditabuh pada saat pembukaan kan? Iya. Atau pada saat penutupan gitu. Tapi paling utama itu saat pembukaan. Peresmian apa, pembukaan apa, itu biasanya nabuh gong gitu loh. So itu hanya untuk menggambarkan jangan nanti lali loh ya, jangan sampai lupa ya. Besok kalau ada bentuk kayak gini nih, berarti sudah akan saatnya ganti zaman gitu loh Pak. Tapi kalau dilupakan ya tidak ada larangan gitu loh. Yang penting leluhur udah ngingetin gitu kan Pak. Nah, ini kalau di wayang Mas ya, kalau wayang itu memang dari India, kok nabogong adanya di kita Mas. Di India kok nggak pernah saya lihat acara-acara nabogong gitu kan, dimulai kan nggak ada. Berarti lebih lengkap kita ya. Yang jauh lebih lengkap kita, karena di India kan cuma ada Mahabharata sama Ramayana kan Pak. Dan mereka nggak tahu urutannya duluan mana Ramayana sama Mahabharata. Kalau di kita kan detail Pak urutannya, dari mulai Jagat Gumelar, terus ada kerajaan pertama itu kerajaan Keling, Prabu Radite, ada raja pertama sampai dengan Mataram, sampai sekarang ada penjelasannya. Kalau mereka enggak gitu. Nah, makanya kalau mengerti cerita wayang pasti akan ngomong Majapahit ada di dekat Jakarta gitu loh Pak. Iya. Nah Mas, cerita wayang dengan gamelan dalam hal ini gong ya, itu kan erat gitu. Tapi kalau di India kan nggak ada Mas. Emang nggak ada. Yang ngiringin wayang kan bukan gamelan Mas. Ya, saya tidak mengerti yang India secara detail Pak. Tapi yang jelas gini, bahwa di dalam cerita wayang kita itu wayang selalu diiringi dengan gamelan, dan gamelan itu ada dengungnya gitu loh. Nah, penjelasan dengung kan nanti ada di slide berikutnya toh Pak. Gitu loh. Yang paling penting itu kan. Ya, itu pemberitahuan semua dari leluhur yang menyatakan bahwa nanti akan ada peristiwa ini itu sudah dijelasin. Cuman masalahnya kan kita yang melupakan itu kan Pak. Oke, monggo nanti akan ada penjelasan lebih detail Pak di bawah. Setelah itu Pak Pangeran Marius yang nabuh gong tadi. Oh ya, itu gongnya biar ditabuh Mas, itu bunyinya baru minggu depan, baru Rabu depan Mas, baru bunyi. Oh iya. Ya, ini baru siap-siap nabuh kan, tadi ngangkat Mas, nah bunyinya baru Rabu nanti pas Zoom. Oke, slide ke-26. Sehingga lintang kemukus yang akan datang nanti benar-benar akan ditandai oleh banyak peristiwa. Namun kedatangannya akan susah diprediksi karena Sang Hyang Batari Maharani tidak akan mau dikatakan kalah atau tertebak dengan teknologi kekinian. Istilah kerennya adalah the power of Mak
bedunduk, atau bahasa Jawanya suddenly dan bahasa Inggrisnya tiba-tiba. Oh, jadi tidak dinyana-nyana Mas ini ya datangnya ya. Iya, itu bahasa kita Pak ya, the power of mak bedunduk itu. Jadi Iya, iya, iya. suddenly atau mendadak ada atau tiba-tiba gitu. Ya nanti kita lihat. Kalau kita kan udah ngomong desa sipal guna buku tampir. Kalau coba sains bisa meramalkan itu apa enggak gitu. Oke Pak, Iya, lanjut. iya, 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 iya. Oke, menarik, menarik. Slide ke-27. Maka akan juga nampak lintang kukus atau nebula besar berwarna merah yang menyerupai kembang mawar merah. Bahasa kekiniannya Rosette Nebula, penanda kembang mawar merah. Selain sudah disandikan di sekar Puspita rinoce, juga kembang mawar merah yang selalu terselip di atas telinga Sang Hyang Batari Maharani. Oh, jadi kembang tadi Mas yang merah tadi, mawar itu sebetulnya pertanda nebula ini Mas. Iya, makanya kan yang dipilih mawar merah bukan mawar biru atau mawar putih atau mawar hijau dan mawar yang lain-lain gitu. Karena mawar kan warnanya banyak dan yang dipilih itu mawar Jawa, Pak. Makanya bentuknya nanti kayak itu gitu loh. Warnanya juga seperti itu. Jadi harusnya tidak berantakan seperti yang ini ya, karena ini kan kita susah nyari gambar aja, Pak. Jadi memang benar-benar bunga mawar bentuknya, nanti lihat aja deh. Gitu. Karena yang diumumkan di tempat kepanasan begitu, kecuali kalau saya yang salah dengar, Pak ya. Karena bahasanya memang bukan bahasa Indonesia di sana. Oke, kita lanjutkan dulu Mas. Juga satu hal yang tidak bisa ditutupi adalah semakin menguatnya sinyal sastradara. Sinyal sastradara hanya bisa dirasakan oleh manusia sebagai entitas jagat alit, tapi tidak bisa ditangkap oleh peralatan secanggih apapun. Ya, kalau kita sadari, Pak, itu sebetulnya kan sudah mulai itu. Cuman masalahnya kan mungkin tidak banyak orang yang menyadari itu ya, bahwa suara denging itu makin lama sebenarnya makin menguat di telinga kita. Jadi kalau dulu itu kita nutup telinga dulu baru kedengaran suara nging gitu. Katakan sosro itu kan 1000, doro itu burung dara ya, seperti suara 1000 burung dara yang bersuara bersaut-sautan gitu loh Pak. Kalau bisa memelankan suaranya. Nah tapi kan ini dulu mungkin tidak begitu kedengaran. Harusnya kan dengan makin krodutnya lalu lintas, makin banyaknya pencemaran suara dan sebagainya itu harusnya makin tidak kedengaran kan, tapi ini justru malah makin kedengaran gitu loh Pak. Maka banyak orang yang mungkin akhir-akhir ini sudah mulai agak bingung kok telingaku denging ya, apa telingaku sakit ya, mungkin ada yang mulai begitu kan Pak. Tapi nanti makin lama makin banyak disadarin orang karena kan sekarang masih tidak sekuat nanti gitu. Nah, ini masa pandemi kira-kira makin kuat atau enggak Mas sinyalnya? Menguat. Menguat sekali, kelihatan. Kalau saya sih kerasa menguat. Kalau dulu kan saya harus di ruangan kosong dulu untuk mendengarkan itu. Kalau sekarang di jalan raya aja saya dengar kalau itu suara ngingnya. Tapi ya nggak tahu kalau orang lain gitu. Tapi beberapa teman yang saya tanya selalu juga ngomong begitu. Gitu Pak. Jadi banyak orang yang akhirnya ini yang salah telinga aku atau gimana sih, ada yang sampai mikir begitu. Nanti makin lama akan agak mengganggu untuk pendengaran orang ya, bukan mengganggu ini, tapi cuman kadang-kadang karena dengingnya kadang-kadang agak kencang sehingga ada orang di depan kita ngomong tuh kadang-kadang kedengaran dengingnya doang gitu. Atau suara orang di depan kita jadi agak keganggu suaranya gitu loh. Tapi nging ini makin lama makin keras. Oh. Nah, ini penjelasannya di slide 29 nih Mas. Sinyal sastradara ini akan semakin menguat sehingga denging akan lebih kedengaran meskipun kita berada di keramaian. Tidak semua orang akan menyadari hal ini, sehingga mungkin akan ada banyak orang mendatangi dokter THT karena menganggap ada kelainan di pendengarannya. Padahal dokternya juga bingung karena mengalami hal yang sama. Oh, gitu Mas ya? Ya gitu Pak. Ya. Ya, tapi beberapa teman yang sudah kita beritahu nggak jadi ke dokter THT Pak. Karena tadinya apa namanya ketika saya cerita baru oh iya Mas aku tuh arting dokter ya gitu ya. Nggak perlu memang itu pertanda alam dan berarti Anda peka dengan alam saya ngomong gitu kan.
Nah, monggo dicermati untuk lebih peka lagi gitu. Karena kan memang ini pertanda dari yang punya waktu. Ya, kalau kita bisa mendengar ya berarti kita beruntung gitu kan, Pak. Sebenarnya itu kan. Dua kemungkinan Mas, beruntung atau makin bingung Mas. Nah Kayaknya iya, cukup Mas Agung aja deh Mas. Kan nanti kalau semua ini saya takutnya mempraktekkan hal-hal yang nggak mampu nanti. Jangan cukup Mas Agung aja. nggak mungkin, Pak. Karena ini kan suara itu akan mengikuti kedatangan beliau. Jadi tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali kalau memang orangnya tidak peka sama sekali ya. Jadi misalkan ada bom meledak di dekatnya aja mungkin dia nggak denger gitu. Misalkan ada orang yang seperti itu kan. Ada lagi tidur, ada apa namanya diteriakin orang nggak bangun dan sebagainya itu ya orang yang nggak peka seperti itu mungkin nggak akan denger. Tapi bagi orang yang minimal punya kepekaan sedikit itu ya pasti akan kerasa, Pak, bahwa Oh. itu memang memang suatu pertanda alam yang tidak bisa dihindari karena kedatangan wahyu besar itu pasti ada efeknya, Pak. Nggak mungkin enggak gitu. Tapi ada orang Mas yang dengerin suara musik heavy metal malah tidur itu juga ada. Ya, Jadi tiap makanya kan orang beda-beda tuh, beda-beda. Pak. Mm-mm. Tapi mayoritasnya kan bisa ditarik rata-rata nanti, Pak. Ya. Oke Mas, ini slide ke-30. Kekuatan sinyal sastra darat tersebut dikarenakan banyaknya para kumara luhur yang akan ikut turun membantu tugas dari Sang Hyang Bathari Maharani. Ini apalagi Mas ini kumara luhur ini? Kumara itu roh, Pak. Jadi roh luhur yang akan ikut membantu beliau nantinya itu. Karena ya setiap beliau membawa suara denging sendiri-sendiri sehingga pada saat beliau ikut turun ya pasti denging yang kedengaran makin lama makin kencang dan makin banyak dengar orang gitu loh, Pak. Karena yang nggak bisa dihindari itu suara itu yang nggak akan bisa dihindari. Tapi ya kalau tidak dengar ya nggak apa-apa. Kan itu terserah orangnya pengen dengar atau tidak, pengen tidak dengar kan, Pak. Ya. Oke Mas, ini waktu tinggal sedikit lagi, kita teruskan. Sang Hyang Bathari Maharani sebagai Wahyu Ero Cokro akan nyawiji atau bersatu dengan Sang Hyang Brojomusti. Sang Hyang Brojomusti adalah putra sulung dari Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Ya, maksudnya nyawiji ini apa ini Mas? Mungkin satu, ini Pak. Mas, ini saya teruskan Jadi, dulu mungkin. Nah ini slide ya, berikutnya. Sang Hyang Brojomusti bersama Wahyu Cakraningrat akan nyawiji untuk menuntun Sang Satria Piningit. Oh, jadi arahnya ke sini Mas. ya. Jadi wahyunya double 3 itu. Hmm. Wahyunya double 3 dan jadi ada Sang Hyang Maharani sebagai Ero Cokronya, kemudian ada Sang Hyang Brojomusti sebagai putranya Bathara Indra, putra sulung ya. Terus kemudian ada Wahyu Cakraningrat. Dan si Wahyu Cakraningrat itu berarti Hastobroto kan, Pak. Berarti 8 dewa lagi gitu. Gambarnya bagus banget nih Mas, cara penggambarannya ini. Jadi sebenarnya Ya, gongnya di sini nih Mas, Ero Cokro ini ya ternyata. ya. Oke, kita teruskan Mas. Maka sudah jelas Sang Satria Piningit saat ini sudah sangat dekat saatnya untuk muncul. Sosok yang digunakan oleh Sang Hyang Ero Cokro adalah wujud laki-laki yang ganteng. Sebegitu gantengnya sampai juga terlihat cantik. Dalam istilah pewayangan yang disebut Bambang atau Bambangan. Kok kayak ini Mas, kayak Arjuna Mas, bisa laki-laki bisa perempuan Mas. Bukan bisa laki-laki bisa perempuan, Pak. Tapi memang saking gantengnya sampai kelihatan cantik sih. Karena yang di dalamnya ada perempuannya toh, Pak. Ada perempuannya yang di dalam. Si Sang Hyang Maharaninya itu. Jadi kelihatan cantik karena saya nggak sadar orang melihat yang itunya kan, Pak. Tapi kelihatan gantengnya karena yang kelihatan dua Bathara tadi kan. Tapi ada satu Betari di dalamnya. Gitu, Pak. Apa ini ada hubungannya dengan LGBT Mas? Antara Jelas-jelas cantik dan enggak lah, Pak. ganteng. Enggak ya, beda ya. Enggak lah. Tapi itu kan Enggak ya. pertanda juga kali Mas.
Ya pertanda yang paling gampang dilihat adalah saat ini banyak orang mulai seneng dengan drama Korea kan Pak. Di drama Korea tuh laki-lakinya lihat Pak, kelihatan cantik kan. Ya, Itu penggeseran alam yang sadar tidak sadar sudah menunjukkan bahwa akan ada mengarah ke sana gitu loh. Walaupun nanti tidak mirip seperti orang Korea, tapi ya nggak tahu ya. Lihat aja nanti gitu. Gitu iya. Pak. Memang beda sih Mas. Definisi orang cakep zaman dulu dengan zaman sekarang memang beda ya. Anak-anak Iya. ABG sekarang tuh memang beda ininya, orientasinya. Oke Mas, ini saya lanjutkan slide 34. Satu hal yang bisa ditebak dari kekuatan sang satria piningit apabila berada di dekatnya, maka denging suara sastradara akan bertambah meningkat. Atau orang cenderung merasa suara beliau menjadi lebih pelan karena menguatnya denging sastradara saat berada di dekatnya. Ini Mas, saya teruskan Mas, biar Ya. lengkap dulu. Kekuatan sastradara tadi kuat pengawasan dari Sang Hyang Tata Winanci. Meskipun terlihat lemah, sampai oleh para leluhur dikatakan bahwa akan munculnya satria yang saat masih disembunyikan bagaikan telur diapit batu karang. Sangat mudah pecahnya, tapi jadi kuat dan tidak pecah karena winiksa yang suksma atau dalam perlindungan yang punya hidup. Gimana ini Mas penjelasannya Mas? Jadi dia orang biasa Pak. Jadi bukan orang kalangan atas kalau seperti itu maksudnya itu. Dia orang biasa, bukan orang dari kalangan atas. Sehingga mungkin banyak orang yang di kalangan atas, Allah itu orang itu apaan gitu. Mau dihabisin juga gampang gitu. Tapi tidak bisa dihabisin. Karena dia ada dalam perlindungan dari yang punya hidup. Jadi apapun yang mau orang, justru orang kalau pengen membuat dia sengsara kan malu sendiri gitu. Orang mikir akan mengabaikan dia akan malu sendiri gitu. Karena kalau dalam bahasa Jawa kan termasuk satrio kang apa namanya tan keno apa tuh namanya eh lupa istilahnya itu. Hmm, yang tidak bisa ya istilah lengkapnya itu kalau di bahasa Indonesia kan yang tidak bisa dihina gitu loh Pak. Tan keno ingino. Satrio kan tan keno ingino itu. Yang tidak bisa dihina. Jadi kalau dia dihina pasti akan balik kena itu. Jadi ya mungkin mungkin karena dia memang bukan orang kalangan atas, sehingga orang kalangan atas nggak nganggep, tapi begitu tidak nganggep, habis gitu loh, habis dengan perlahan. Karena semuanya bekerja di alam itu dengan semuanya itu ada urutan prosesnya, sehingga pada saat yang tidak menganggap ini akan habis, habisnya juga bertahap, gitu loh Pak. Tapi akan kerasa sekali. Jadi dia yang tadinya merasa kuat, merasa ini, merasa berkuasa, tiba-tiba salah langkah terus gitu aja. Karena yang dimusuhin punya Cokro Basworo, Cokro Tibosworo. Jadi dia bisa masuk ke mulutnya orang gitu loh. Jadi ketika dia bicara maksudnya mau menutupi sesuatu malah jadi membuka aibnya sendiri gitu. Tuh, karena anak orang ini punya Cokro Basworo, Pak. Dia harus hati-hati ngadepinnya. Cokro Basworo bukan Cokro Winoto loh ya. Berarti bukan senjata pusaka Cokro seperti yang dimiliki sama Kresna itu bukan. Beda itu. Tapi Mas, kalau kita berpikirnya seperti itu, kita jadi bangsa yang maju nggak Mas? Kalau mengharap munculnya Satria Piningit. Ya pasti nanti akan maju, Pak. Karena bagaimanapun juga itu pasti akan datang kok. Jadi, tapi pada dasarnya gini ya, leluhur tidak pernah mengajarkan kita untuk hanya menunggu gitu loh, Pak. Jadi ya selama kita menunggu ya kita harus melakukan sesuatu kan. Jadi kita tahu persis kalau kita nanam padi itu nanti pasti akan berbuah gitu Pak. Tapi pada saat padinya belum berbuah memang kita nggak makan. Enggak kan Pak? Tetap kita harus mengajarkan sesuatu supaya kita bisa makan kan. Tapi ya tetap itu pasti akan hidup, akan berbuah gitu loh nantinya. Hmm.
Dan supaya padi berbuah itu kan kita mesti harus memupuknya juga kan Mas, menyiangi. Ya, yang memupuk sudah ada yang bertugas Pak, bukan kita. Sudah ada yang bertugas. Jadi kita malah mungkin nggak tahu padinya ada di mana. Masalahnya itu kan. Sudah ada yang bertugas, sudah ada yang melindungi supaya dia tetap hidup, dan sudah ada yang memupuk supaya dia jadi subur. Jadi kita hanya ngerti bahwa itu padi ada gitu aja, tapi di mana kita nggak tahu gitu kan Pak. Ya. Oke Mas, tinggal 2 lagi Mas. Sehingga yang ketepatan Sang Hyang Ero Cokro akan sanggup menegakkan Sang Merah Putih kembali, serta mengembalikan peradaban ke zaman kejayaan atau zaman Kalasuba. Ya. Nah, ini saya lanjutkan sekalian Mas, yang penutup ini Mas. Ya. Penantian yang sangat lama tak akan sia-sia, karena garis langit pasti akan terjadi. Sima Jayaning Kamulyan. Kalau yang terakhir itu cuma titipan pesan Pak ya, jadi itu monggo terserah diartikan apa gitu. Karena tiap orang berhak mengartikan masing-masing gitu. Gitu ya Pak ya. Cuman kendaraan seperti itu memang dimiliki nenek moyang kita zaman dulu gitu. Jadi ya itu akan dikembalikan lagi nanti, itu harus muncul lagi nantinya gitu. Oke Pak. Sudah, mungkin sudah cukup jelas. Untuk Zoom yang minggu depan itu, kalau mau bertanya monggo, tapi mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan akan dijawab lewat online, karena mungkin apakah itu nanti akan meresahkan masyarakat atau malah membuat orang jadi takut. Nah, itu karena kita bukan hantu, kita nggak bikin nakut-nakutin orang loh Pak. Jadi ya apa yang kira-kira dijawab itu tidak membuat orang jadi takut, itu akan kita jawab. Tapi kalau itu kira-kira akan mengganggu orang jadi gemeteran atau gimana, yang penting nggak kita jelasin gitu Pak. Ya. Dan juga mungkin ini Mas, Zoom itu kan ini komunitas ya, jadi mungkin antar member ini di masa pandemi ini biar saling kenal ya. Biasanya kan obrolan-obrolan itu yang membuat istilahnya engagement ya, antar peneliti Atlantis lah, kita ini kan komunitas ya, satu kelompok yang ketertarikan kan sekarang banyak orang nih, banyak grup-grup ketertarikan, jadi supaya lebih mengenal. Jadi kalau untuk sampai tuntas ya memang tidak bisa, karena kan kita record dan kita YouTube kan Mas. Nah kalau offline kan beda, tetap beda. Iya. Ya. Tapi yang paling jelas itu ini Pak ya, tetap ya tetap akan kita jawab, tapi untuk yang yang sifatnya itu agak ini ya, mungkin offline akan dijawab kalau memang itu kira-kira kita rasa aman untuk kita jelaskan gitu ya. Karena kan leluhur sendiri juga tidak menginginkan semuanya dijelaskan secara detail Pak. Jadi ya paling tidak kita akan coba jelaskan. Dan pada dasarnya satu Pak ya, bahwa kita tidak minta dipercaya. Jadi kalau tidak percaya juga tidak apa-apa gitu. Jadi jangan kemudian nanti Allah nggak percaya. Kalau masalahnya kan kita tidak minta untuk orang itu wajib percaya kita gitu. Jadi kan seperti dasarnya cerita di awal bahwa ini kita tuh dongeng gitu kan Pak. Iya. Karena tadi di chat juga ada yang mengaitkan dengan agama Mas. Jadi kan seperti kayak wayang gitu kan ya. Kita nonton wayang itu kan agama apapun kan bisa nonton wayang kan. Karena di situ ada satu cerita gitu. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang baru gabung dan kayaknya banyak rekan yang baru yang pertanyaannya sebenarnya kurang relevan, jadi tidak kita tanggapi lah, tidak semuanya. Nah Mas, jadi politik. Ini bentar Pak, kita di sini tidak membahas masalah politik, tidak membahas masalah agama, jadi kita hanya membahas masalah dongeng saya gitu kan. Nah, dongeng. Kalau misalkan terjadi ya anggap aja kebetulan, cuman ya bersiap-siaplah untuk kejadian kebetulan yang berurutan gitu artinya. Iya. Dan sebetulnya itu di mana-mana Mas. Seperti Nostradamus juga membuat profesi. Sebenarnya di belahan negara manapun, sebenarnya kajian menyan ini sebetulnya ya sah-sah aja gitu. Kan ini suatu seperti kayak teori kan. Gitu kan.
Nah, Mas Agung, ini jadi rekan-rekan tetap ngikutin, mohon follow IG-nya karena nanti flyernya akan kita informasikan Mas ya, kita upload. Kemudian ID Zoom-nya dan passwordnya juga nanti ada di Instagram. Jadi kita belum bisa sampaikan di sini. Jadi nanti minggu depan rekan-rekan bisa akses melalui Zoom, gitu Mas Agung Oh ya. ya Pak, Namun kita tetap ya, IG live kan tetap kita ini juga Mas ya, ya IG paralel ya. Live tetap kita ada, tapi sebaiknya tidak ngikutin di IG, tapi ngikutinnya di Zoom. Cuman mungkin linknya bukan hanya di IG Pak, nanti kita bisa pasang di ini juga di YouTube juga. Ya, Di deskripsinya YouTube juga mungkin kita akan kasih linknya nanti untuk Zoom. Jadi yang mau mengikuti monggo. Itu nanti ada oke. di YouTube sama di IG, tinggal mau yang dipencet gampang mana gitu aja. Ya, oke. Dan juga Zoom ini supaya kita kenal Mas muka-mukanya. Kalau di chat ini kan saya nggak kenal. Jadi kalau kita kenal kan kita makin akrab ya. Nanti Iya, rekan-rekan ya, mohon yang belum install Zoom, mohon segera install. Jamnya tetap Mas ya, tetap jam 9 ya. ya tapi saya mungkin bisa agak telatan dikit Pak, tapi kan ada acara awalan ya. Oh, oke, oke, Ada acara siap, awalan. siap. Saya Ya, mungkin agak telat karena saya nanti mungkin posisinya tidak di rumah, jadi di luar. Nah, di luar ini kan tergantung dari kondisi jalan raya. hmm, Karena kalau saya pulang ke rumah mungkin malah nggak nyampe, Pak. Jadi saya ke tempat salah satu temen. Jadi nanti saya akan live dari luar rumah. Moga-moga sih tepat jam 9 udah sampai lokasi. Tapi ya hmm. mungkin saya agak telat. Tapi tetap nanti sama teman yang di sana sudah disiapin. Jadi mungkin sudah online duluan. Cuman saya nampaknya mungkin agak-agak terlambat gitu. Tapi ada acara awalan dulu yang membuat supaya tidak pada bengong lah gitu ya Ya, Pak. nggak apa-apa. Kita biasanya ngobrol-ngobrol sebelum kita record juga nggak apa-apa Mas. Dan biasanya yang asik begitu. Oke, Iya, makasih Mas Agung atas waktunya. Semoga tidak kedinginan di puncak. Dan Mas iya ya, Pak. Nogo, terima kasih. Dan di tempat Mas Nogo kelihatannya ada ini ya, ada nobar ya. Beberapa rekan ngumpul di situ membahas lebih lanjut. Juga Mas Radian, terima kasih atas textingnya. Kita ketemu lagi Rabu malam. Nanti kita informasikan Zoom. Zoom ID-nya. Baik. Oke Mas Agung, salam menyan. Ya, salam menyan. Sampai Rabu malam depan. Ya.